We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat pagi Pak Cipta, Pagi, Pak. seorang seniman musik ini. Musisi yang selalu di belakang konser, panggung konser. Bisa diomong Anda salah satu bagian dari otaknya konser, Pak. Bisa nggak? Lebih ke orang di balik layar ya. Otak konser banyak soalnya, mulai dari IO-nya sampai musisinya, sampai video people, audio people. Oke, Eh, Pak Cipta, saya mulai pertanyaan saya, Pak ya. ya, silakan Pak. Ya, ini interesting sekali. Ya. Nah, Oke, Pak. Walk away, just go and live. Ya. Terhadap apa Anda akan walk away? Silakan. ini agak lebar juga ya sebetulnya pertanyaannya. Kalau saya siap walk away, mungkin walk away dari rasisme, dari injustice, dari kesenjangan dan hal-hal yang kurang hal-hal yang seperti nggak baik lah buat kita sesama gitu lah maksudnya. Nah, Kalau bilang Pak Cipta juga aktif di dalam kegiatan sosial ya, kalau saya lihat tentang perlindungan alam dan sebagainya, sampah. ya kita saya bersama sebetulnya itu dari band ya yang salah satu band yang saya bekerja yaitu Nasikula. Ya mereka itu aktif alam. Jadi kita banyak juga membuat suatu video atau film atau sesuatu yang membuat menyebarkan isu-isu yang kita hadapi apalagi di Indonesia ini ya, tentang penebangan hutan, apalagi ya tentang environment secara keseluruhan gitu loh. Jadi saya kemarin kita buat suatu film pertama dibuatnya melalui TV series, lalu menjadi sebuah film tentang plastik ya, apalagi plastik sekali pakai gitu loh. Betapa ya itu menarik sih. Jadi saya juga banyak belajar dari apa yang kita kerjakan dan memang ada isu environment ini atau juga tentang iklim politik kita dan lain-lain yang sebetulnya sudah perlu sangat untuk dirubah gitu loh. Ya kita aja gimana caranya untuk membuat orang aware gitu loh dengan isu-isu ini. Oke, tentang alam, melindungi alam. Oke. Pak, ada satu foto lagi yang mau saya tunjukkan. Oke, ini Pak. Ya, kelihatan sih. Movement in stillness. Nah, beberapa kali Anda menulis tentang stillness, Pak. Stillness apa yang Anda rasakan dalam kerasnya bunyi atau bebunyian di setiap konser, Pak? Silakan. Stillness. Karena saya konser nggak bergerak ya, cuma di depan mixer aja.
Jadi mungkin itu salah satu semua orang musik bergelegar, penonton audiens bersorak-sorai, dan saya tetap menjaga gawang di depan gitu loh. Mungkin itu bisa sebagai salah satu stillness juga. Tapi saya rasa di zaman sekarang ini stillness lebih juga tentang keadaan kita sekarang ya, di pandemi ini kan bisa walaupun juga kita diam, tapi belum tentu kita diam gitu maksudnya. Kita harus tetap move dalam suatu kediaman itu gitu. Saya bisa apa aja sih sebetulnya dalam prakteknya. Yang penting kita tetap harus step ahead. Nah, Pak, sewaktu Anda menjaga gawang di setiap konser, Pak, sebetulnya apa yang saya pernah mewawancara satu musisi, misalnya ini aja, dia Ya, mengatakan dia merasa dengan suara yang keras karena dia berkecimpung dalam musik metal, dia merasakan suatu kesunyian malah waktu konser, Pak. Apakah hal seperti itu pernah Anda alami? Atau ya sering itu Anda alami malah? juga. Karena begitu kita tersirat oleh magic suatu musik itu ya, jadi kita merasa di dalamnya, jadi kadang-kadang apalagi sebagai performer, mereka mendapatkan energi-energi yang mereka mainkan mulai dari sound, dari apa, respon penonton, dan dia menjadikan itu suatu terhanyut gitu istilahnya, dalam momennya dia sendiri gitu loh. Kalau saya, eee, di depan ya terhanyut juga karena banyak, memang musik itu magic ya bagi saya cinta musik itu walaupun saya nggak di other side, saya di side yang satu lagi, tapi tetap kita harus menjaga bagaimana kita harus tahu apa yang berusaha band apa, sampaikan ke audiens mereka, dan itu yang perlu saya harus menyatu juga dengan musiknya gitu kadang-kadang ya. Mungkin agak cheesy ya, tapi, mmm, itu benar sekali sih. Jadi kita begitu kita bersatu, kita lihat gimana mereka mainnya, gimana respon penonton dapetin dari mereka, itulah yang jadi kita buat suatu, momen gitu loh, yang menurut saya itu menjadi suatu hal yang magical gitu ya, dari sisi manapun juga. Wow, yang magic. Hmm. Nah, mungkin saya lalu sound check. Anda juga Mmm, sering menulis tentang sound check karena salah satu eh, apa kegiatan Pak Cipta adalah sound check ini yang utama. mmm. Nah, sound check selalu Anda lakukan. Apakah ada sound yang perfect, Pak? Dan sound apa yang the best menurut Anda? Silakan. Eee, Kesempurnaan dalam ketidaksempurnaan ya. Susah kalau bilang perfect ya, tapi mungkin mendekati perfect adalah kalau ya itu saya yang bilang tadi gitu loh, saya semua band musiknya beda ya, nggak mungkin kita ada band reggae kita mix secara, metal, message-nya nanti nggak sampai kan. Selain itu juga musisinya juga mungkin nanti merasa aneh gitu dengan karena itu kan fungsinya soundcheck juga, karena kita mencoba mendapatkan sound yang sebagus-bagusnya di dalam soundcheck, sebelum di actual performance gitu loh. Jadi itu yang harus kita makanya mungkin juga memang, sebagai kita bekerja dengan suatu band, kita harus, eee, tahu apa yang mereka maksud dengan musiknya gitu loh. Di mana, eee, pesan mereka gitu loh, baik secara sound maupun secara lirik atau kayak misalnya kita reggae, kita harus bisa memainkan secara delay, reverb-nya, dan itu mungkin akan membawa suatu suasana lain, atau rock, atau, metal ya, dengan suatu kekerasan, keras belum tentu bagus, tapi, memang banyak orang tendensinya suara makin keras makin bagus gitu. Ya itu ada benarnya juga sih, cuma kan,
secara perfect sound adalah bagaimana mereka bisa mengenjoy sound mereka di panggung, bagaimana mereka penonton enjoy dengan sound yang keluar, dan juga kita sebagai engineer, kita juga harus punya taste yang di mana kita bisa melihat dua hal ini terpenuhi dan taste kita juga terpenuhi, walaupun kita harus menahan ego di sini ya. Setelah itu ya menurut saya itu suatu perfect situation ya. Perfect sound mungkin, perfect situation itu lebih important mungkin. Perfect situation. Oh, wow. Bukan perfect sound. Nah, Pak, Soalnya itu ya kalau perfect sound mungkin itu, eee eee, tergantung ya istilahnya. Apa yang orang bilang perfect belum tentu perfect buat kita, apa yang iya, kita bilang iya. perfect. Tapi yang penting bagaimana yang kita kerjakan itu, baik lagi rekaman atau, eee, lagi live shot sound, bagaimana mereka mendapatkan apa yang mau mereka keluarkan gitu. Karena itu yang terpenting sih, bukan apa kita mau, tapi apa yang, musisi atau sebagai artis mau gitu loh. Dan kita di sana harus mencoba mendapatkan gimana caranya mendapatkan apa yang mereka mau gitu loh, sebetulnya. Wow, wow. Nah, Pak, kalau kalau Anda sudah melihat banyak konser, udah mengikuti banyak konser, eee, situasi Iya, itu yang paling penting, Pak, ya? momen ya, momen, Momen, betul. ya. Heeh, heeh. Eee, Itu u preparasi ya penting, itu tapi itu momen, untuk itu untuk itu untuk manusia-manusia yang berada di panggung kan, Pak, ya? semua Semua, semua iya. ya terlebih mereka karena magic datang dari mereka dan kita menyalurkan magic mereka ke audiens. Oke. Nah, apakah apakah sound itu, karena Anda salah satu brain dari sound, apakah sound itu mempengaruhi audiens, eee, apa, feeling dan psikologi audiens, secara tidak langsung, Pak? Oh ya, iya iya. Iya banget. Itu makanya di situlah importantnya kita di sana, betul ya. Kalau misalnya band main bagus sekali tapi yang sound-nya keluar kurang, penonton juga nggak dapet kan. Tapi kalau band-nya juga ya vice versa juga sih, sound sebagus apapun juga kalau band-nya kurang jadi nggak maksimal juga gitu loh. Oke, Mmm, oke. jadi, apa namanya, dan juga kalau misalnya sebagai musisi ya, kalau kita main dengan sound yang enak, secara tendensi, secara feel kita juga akan lebih enak. Jadi kalau band kita lebih enak, kita lebih terhanyut, jadi kita lebih juga mainnya lebih enak mungkin ya. Kalau saya begitu dulu. Jadi memang sound nggak bisa dianggap remeh, tapi memang muasal sound itu pertama tuh dari musiknya sendiri memang. Mereka yang buat sound nih, kayak misalnya saya main gitar dengan yang sama, tapi orangnya beda, pasti sound yang keluar beda. Karena effect dan kekuatannya mereka, feel-nya mereka. Jadi ya penting buat musisi untuk dengan main dengan sound yang mereka mau dengan bagus. Penting juga untuk audiens untuk mendengarkan sound yang enak gitu, mereka bisa enjoy gitu loh. Walaupun bandnya bagus atau kalau misalnya tiba-tiba sound-nya kurang, jadi nggak sepenuhnya kan, eee, magical jadi dalam satu show gitu. Tapi Oke. harus bisa gitu sih semuanya. Nah Jadi ya menurut saya sih begitu. nah, eee, oke, Pak Cipta, kalau kita lihat, musisi, lalu operator, lalu I.O. dan sebagainya, mmm, after all, dari semuanya itu, apa yang membuat suatu konser sukses, Pak? Mmm, semua saya rasa interrelated ya,
semua sebuah konser dibuat mungkin berdasarkan pertama I/O ya. Eee, Kebanyakan saya lihat konser tuh yang berhasil dengan baik apabila I/O-nya benar kerjanya itu. Mmm, mungkin itu yang paling utama karena, kerjaan I/O kan banyak juga ya, mulai dari perizinan, ini, vendor audio, book musician and apa, semua panitia, siapa dia akan jadi, stage manajernya, siapa yang banyak itu memang kerjaannya. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang, link-nya kurang kurang, akan mempengaruhi semua performance, bisa terlambat, bisa tiba-tiba ada band nggak bisa main karena waktunya habis gitu, atau bisa juga ada kebingungan di backstage karena, "Oh ternyata dia bukan dia, siapa yang main?" Oh nggak tahu. Jadi kalau untuk suatu event atau show, saya rasa, I/O yang lebih, eee, berpengaruh untuk membuat, hal itu, event itu menjadi sukses atau enggak sih. Menurut saya begitu. Oke, oke. Nah, beberapa kali Anda keliling negara barat untuk mempertunjukkan kemampuan musisi Indonesia. Ya. Apa respon mereka terhadap band kita yang memakai peralatan musik elektronik, Pak? Silakan. Maksudnya elektronik gimana ya, Pak, ya? Iya, Electronic kalau music? iya, mmm, kalau metal, reggae kan kebanyakan electronic music ya, karena saya biasanya saya wawancara, pemain musik tradisional. Oke. Saya Makanya saya ngerti ngomong maksud. pemain musik elektronik. Saya Ya juga ya nggak ya ya. iya iya. Oh ya, maaf maaf, kalau saya dengar elektronik itu sebagai suatu elektronik dance music ya mungkin Oke. lebih ke sana. Tapi kalau menurut Pak, elektronik adalah sesuatu yang dengan elektrik ya, maksudnya. Bukan akustik tapi elektrik mungkin ya maksudnya ya. Iya iya iya. Respon di luar sangat apresiatif sekali sih sebetulnya. Mereka betul-betul, eee, selalu mencari sesuatu yang baru, mereka sangat terbuka gitu loh. Dan ada yang belum dengar, ada yang sudah dengar, tapi mereka datang untuk melihat apa sih ini sesuatu yang banyak sebetulnya sih yang, eee, betul-betul bagus gitu tanggapan orang-orang di luar selama ini saya keluar, mmm, something new mungkin buat mereka. Tapi ya so far so good menurut saya, So far so good. jadi Oke. Nah really appreciative gitu, sangat apresiatif sekali. nah kalau menurut Anda, kualitasnya dibanding dengan yang di luar bagaimana? Kualitas musisi Indonesia, Yes. wah Ya. tak kalah jauh menurut saya banyak sekali international musician quality di Indonesia loh. Tapi menurut saya yang buat musik, eee, perbedaan antara di luar dan di Indonesia, pertama kan taste ya. Jadi perbedaan mereka cara musik. Di kita ada traditional music, kita musik dari kuping kita beda, dan di sana juga traditional musik mereka beda. Itu yang pertama, dan yang kedua menurut saya sih, di musik industri. Industri musik Indonesia dan musik luar negeri sangat berbeda menurut saya. Di sana publishing, copyright semua sudah benar. Di Indonesia cara industri ya masih banyak, pertama mungkin musisi yang belum tahu hak mereka ya, antara copyright publishing, mechanical rate dan synchronized rate segala macam. Dan juga banyak juga di sini, eee, maaf aja saya ngomong, tapi, eee, pelaku-pelaku industrinya, bidang industrinya mungkin, secara hukum kita belum sangat di-enforce gitu ya, secara hukumnya gitu ya. Jadi ada hukum ada, tapi tidak dilakukan. Jadi banyak yang nggak tahu duitnya tidak ke musisi, ada yang seharusnya dapat suatu hak. Jadi industri kita sebetulnya terbesar bisa di Asia Tenggara.
sebetulnya. Dan mungkin nggak sih ya kalau secara industrinya benar sih menurut saya. Mungkin kita ada satu gerakan baru akhir-akhir ini yang mungkin arahnya akan lebih baik ya. Dan cuma ya itu kita harus tunggu gimana caranya biar support dari pemerintah terhadap musisi itu betul-betul harus eh, benar gitu loh. Itu yang membuat perbedaan perbedaan kita di sana. Tapi kalau secara kualitas, man, Indonesian musician Great. internasional gitu ya. Okay. When a band can only afford one guitar, saya tahu ini sebuah joke, tapi selama Anda berkecimpung dalam dunia musik, perjuangan apa yang pernah Anda perjuangkan? Atau pernah Anda lihat benar-benar satu band yang mulai dari zero, yang nggak tahu apa-apa, lalu bisa mencuat dan sebagainya, Pak? Ya, gitar sebenarnya cuma perlu satu cukup sih. Joke aside. Aku rasa beda-beda ya. Banyak musisi memang yang startnya dari nol, nggak apa-apa. Bahkan mau main aja mereka minjem gitar untuk rekaman harus cari-cari celah gimana cara bisa. Apalagi zaman dulu banget gitu loh. Waktu saya main musik juga belum ada digital teknologi ya, belum ada sosial media, jadi beda lagi cara gimana kita uh, promote musik kita gitu, gimana cara mendapatkan uh, interest dari industri gitu loh. Sekarang sudah beda lagi zamannya, ada sosial media, nggak berarti ini lebih gampang, tapi lebih bedanya caranya beda aja gitu, saya rasa sih. Dan juga banyak juga kayak kalau mungkin waktu saya tinggal di luar karena main musik sana kan kita starving artis istilahnya ya. So, kita harus kerja di tempat-tempat lain untuk bisa kita tetap bermain musik gitu. Mungkin ada juga yang bisa bermain musik sebagai regular di satu tempat. Tapi mungkin agak beda industrinya antara di sini dan di luar. Mungkin bisa dapat sedikit lebih bisa di banyak tempat juga untuk bermain sebagai regular musician, play cover. Terus sementara kalian juga ada original. Kalau di luar karena mungkin hukumnya beda ya, karena kalau orang sudah memainkan musik orang untuk profit, itu sudah ada masuk ke ranah publishing gitu loh. Itu masuk ke ranah. Jadi makanya bukan plagiat sih sebetulnya, lebih ke ada hukumnya. Kalau kita mainin lagu orang di luar dan kita dapat uang karena memainkan lagu orangnya itu, berarti band itu punya hak untuk mendapatkan persentase dari apa yang kita profit kita. Itu kan ada hukumnya sebetulnya. Ya. Makanya banyak orang di luar main original music. Dan original music ya makanya jadi small bar atau venue, unless kecuali big venue mungkin kita sacrifice-nya we have to do whatever it takes ya untuk get heard di industri dengan cara-cara yang manual lah istilahnya. Terus kita harus kerja tempat lain mungkin banyak bukan di musik aja. Mungkin sacrifice-nya beda-beda ya. Ada juga orang mungkin born udah ada support dari keluarga jadi nggak perlu juga, tapi saya rasa itu juga mereka akan punya suatu perjuangan sendiri lagi yang beda gitu loh. Ya, perjalanan batinnya pasti beda-beda. Makanya musik jadi beda-beda. Mungkin sama bidang ya, nggak tahu ya. Dan untuk Anda sendiri, Pak Cipta, apa the most difficult moment of your music life? Difficult? Yeah. It's difficult every time. Tapi kalau nggak difficult, we don't learn something new. Kalau nggak difficult, we don't learn something new. We just try. Okay.
Gitu, Pak. Terima kasih Pak Cipta untuk sharing-nya ini. Oh ya, saya juga makasih banyak loh udah diajak ngobrol-ngobrol. Oh, mau kita harus jumpa di Bali, Pak, kapan-kapan. Oh ya Pak, monggo lah kalau Iya, mampir ke tinggal Bali. di daerah mana, Pak? Saya tinggal di daerah Canggu, Pak. Oh, Canggu, oke. Nah, ya, ya. Rame Canggu ya. Rame, lumayan cepat sekali. Naiknya cepat. Tapi banyak live music di sini, original music, local Yeah. musician di sini yang amazing. So, berkabar Oke. ya. Iya. Thank you Pak Cipta untuk waktunya. Nah, sama-sama Ya. Pak. Selamat Makasih, sampai pagi. jumpa lagi. Selamat Pagi. beraktivitas. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak. Ya. Ya, makasih Pak. Mas.